Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita berjumpa dalam program Saat Teduh Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja, edisi Rabu 16 Juni 2021. Mari mempersiapkan bacaan kita dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Mazmur 146 ayat 1 sampai 10. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, kita akan bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam sorga, kepadamu ya Tuhan, pada malam hari ini kami boleh bersyukur bahwa penyertaan Tuhan telah nyata bagi kami di dalam sepanjang kehidupan yang kami jalani pada hari ini. Hingga pada malam hari ini ya Tuhan, kami dapat diberikan waktu dan kesempatan untuk kembali membaca dan merenungkan akan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dan suluh dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti dan memahami firman-Mu. Kami dapat melakukannya di dalam kehidupan ini. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam sorga, berkati hamba-Mu yang akan menguraikan firman Tuhan. Dengan segala keterbatasan, biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan menuntun, sehingga dapat menyampaikan firman ini dengan baik. Bapa di dalam sorga, ampunilah dosa kami. Bersabdalah, sebab sesungguhnya kami sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kitab Mazmur pasal 146 ayat 1 sampai 10. Hanya Allah satu-satunya penolong.
Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion turun-temurun. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah firman yang boleh kita baca dan akan kita renungkan bersama pada saat ini. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan, yang senantiasa merenungkan, bahkan sungguh melakukan firman ini dalam sepanjang hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari kitab Mazmur 146 ayat 1 sampai 10, saya memberikan tema hanya Tuhan yang dapat dipercaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak hal yang menjadi pertimbangan sehingga seseorang dapat dipercaya. Mungkin kita melihat kata-katanya yang memukau, atau kita melihat kekayaannya, kesetiaannya, kekuasaannya, atau jabatannya. Dan masih banyak lagi pertimbangan-pertimbangan lain yang bisa membuat seseorang dapat dipercaya. Tetapi tidak jarang juga yang terjadi, kita bisa saja kecewa terhadap orang yang kita telah percaya. Sehingga pada malam hari ini firman Tuhan hendak menegaskan kepada kita bahwa siapakah yang sesungguhnya dapat kita percaya di tengah-tengah kehidupan ini. Dalam pembacaan kita, pemazmur menegaskan, janganlah percaya kepada anak manusia, kepada bangsawan. Mengapa? Karena anak manusia atau orang-orang bangsawan memiliki kemampuan yang terbatas. Bahkan juga mereka fana adanya. Bahkan seringkali bersikap berubah-ubah. Sehingga dengan kesemuanya ini, sang pemazmur mengingatkan bahwa dengan hal-hal yang kita dapatkan pada manusia memang tidak bisa dipercaya. Sehingga menurut pemazmur, satu-satunya yang dapat kita percaya adalah Tuhan. Karena Tuhan satu-satunya pencipta, karena kesetiaannya yang terus-menerus berlangsung dalam hidup kita dan tidak akan pernah berubah. Bahkan kekuasaannya yang selalu dinyatakan, baik dalam kehidupan sosial, kehidupan pribadi, dan juga moral. Bahkan karena belas kasihannya kepada semua orang, sehingga dia patut dipercaya. Bahkan dia juga menyatakan kepeduliannya bagi orang-orang yang tidak berdaya, seperti orang asing,
janda, yatim piatu, kaum yang sering dilalaikan, bahkan teraniaya dalam percaturan kehidupan masyarakat. Sehingga dari hal-hal inilah sekali lagi sang pemazmur mengingatkan hanya Tuhan yang dapat dipercaya. Hanya Tuhanlah yang dapat kita andalkan di tengah-tengah kehidupan ini. Hanya Dialah yang mampu untuk dapat memberikan kekuatan serta damai sejahtera dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai pengikut Kristus, pertanyaan yang perlu menjadi perenungan bagi kita, bahwa siapakah yang bisa kita percayai dalam kehidupan ini? Apakah kita masih dapat percaya kepada manusia? Atau masihkah kita dapat percaya kepada ilah-ilah lain? Ataukah dengan segala kerendahan hati kita mengatakan bahwa hanya Engkaulah Tuhan yang dapat kupercaya, baik kemarin, baik hari ini, besok dan seterusnya. Karena saya memiliki keyakinan semua orang telah meyakinkan dirinya secara pribadi bahwa hanya Tuhan yang dapat diandalkan dalam hidup ini, baik dalam suka maupun dalam duka. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini semakin mengokohkan iman kita, semakin mengokohkan kepercayaan kita, dan kita tidak akan pernah berubah untuk tetap percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya penolong dalam hidup ini. Terpujilah Tuhan dan firman-Nya. Haleluya. Amin.
Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu senantiasa kami rasakan di dalam hidup ini. Terkhusus pada malam hari ini Tuhan kembali menyapa kami dengan penuh kasih melalui firman-Mu yang memberikan kekuatan dan keteguhan iman bagi kami, bahwa hanya Engkaulah satu-satunya penolong dan layak untuk dipercaya ketika kami menghadapi kehidupan, baik ketika kami dalam pergumulan pun ketika kami dalam kebahagiaan. Karena Engkau Allah yang setia, Allah yang tidak akan pernah berubah selama-lamanya. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan selalu dinyatakan bagi jemaat-Mu yang ada di wilayah 4 Gereja Toraja, senantiasa mengalami kekuatan, kesehatan, keteguhan iman, bahkan dalam setiap pekerjaan atau usaha. Tuhan senantiasa memberkati, sehingga di dalam kesemuanya itu ya Tuhan, umat-Mu senantiasa merasakan berkat yang asalnya dari Tuhan. Lanjutkanlah penyertaan-Mu ya Tuhan di dalam setiap kehidupan umat-Mu, dalam setiap hal yang direncanakan, bahkan dalam harapan dan kerinduan yang akan diwujud nyatakan. Biarlah campur tangan Tuhan senantiasa dirasakan, sehingga boleh mendatangkan kebaikan dan sukacita di dalam kehidupan ini. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami tetap berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk pengurus Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja, yang Tuhan berikan tanggung jawab di tengah-tengah pelayanan di gereja Tuhan, Gereja Toraja Wilayah 4 di sini. Kami percaya Tuhan, bahwa mereka akan terus diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, sehingga dapat mengangkat tugas dan tanggung jawab serta pelayanan-pelayanan dengan baik. Dan kami semua sebagai gereja yang bernaung di dalam semua itu, boleh selalu merasakan damai sejahtera-Mu. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami datang berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemerintah kami, bahkan juga kami senantiasa berdoa bagi persoalan-persoalan yang terjadi disebabkan karena pandemi COVID-19. Kiranya dengan keadaan ini ya Tuhan, setiap orang yang Tuhan pakai diberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk dapat mengatasinya, sehingga pada waktunya keadaan ini berlalu dari kehidupan kami, digantikan dengan hidup yang mensukacitakan. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan umat-Mu hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah program Saat Teduh pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.